Salam sejahtera, sukacita. Hari ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah live streaming, khususnya kepada jemaat GCC, simpatisan, dan seluruh handai taulan yang kami kenal lewat jaringan-jaringan online kami. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang visi misi dari GCC yang kami siarkan melalui link YouTube kami, link YouTube Jesus Christ Community. Jadi saya ada dua link YouTube. Yang pertama adalah Bible Teaching Ministry yang khusus memuat pengajaran-pengajaran Alkitab, memuat doktrin-doktrin. Dan satu lagi adalah link YouTube Jesus Christ Community yang khusus memuat khotbah-khotbah, dan diantaranya yang akan kita kupas hari ini adalah visi misi GCC. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan visi misi, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya sendiri, yang akan menyanyikan lagunya Rencana Yang Ajaib. Ketika kita berbicara tentang visi misi, kita sedang berbicara tentang rencana program-program kerja. Dan kita yakin ketika Tuhan turut bekerja, maka rencana-rencana yang kita akan susun itu menjadi penuh dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Bila ku hidup di saat ini kesempatan untuk melayanimu. Bila hidupku berakhir nanti, ini keuntungan untuk tinggal bersamamu. Sebab hidupku bukan milikku sendiri, tapi Tuhan yang telah mengasihiku. Dan hidupku bukan oleh kekuatanku lagi, tapi ku ada dalam rencanamu yang ajaib bagiku. Saat ini kesempatan untuk melayanimu. Dan bila hidupku berakhir nanti, ini keuntungan untuk tinggal bersamamu. Sebab hidupku milikku sendiri, tapi Tuhan yang telah mengasihiku. Dan hidupku bukan oleh kekuatanku lagi, tapi ku ada dalam rencanamu yang ajaib bagiku. Sebab hidupku bukan milikku sendiri, tapi Tuhan yang telah mengasihiku. Dan hidupku bukan oleh kekuatanku lagi, tapi ku ada dalam rencanamu yang ajaib bagiku.
rencanamu yang ajaib bagiku. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan kita akan masuk ke dalam khotbah hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memimpin kami. Minggu yang lalu kami sudah mendengar tentang visi dan misi yang begitu dahsyat yang Tuhan berikan kepada kami, gereja dan jemaat GCC. Hari ini kembali kami akan mengupas sesi yang kedua dari visi misi. Supaya seluruh jemaat Handai Taulan, seluruh simpatisan dan juga yang terkoneksi dengan gereja GCC memahami dengan jelas bagaimana gereja ini akan dituntun Tuhan, bagaimana perkembangan gereja ini ke depannya. 10 tahun, 20, 100 tahun kami tidak tahu, karena jika Tuhan mengizinkan gereja ini berdiri oleh otoritas dan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memakai sinode gereja ini menjadi alat kemuliaannya, menjadi media untuk memberitakan anugerah keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, telinga, mata kami, supaya seluruh jemaat khususnya GCC dapat memahami dengan jelas visi dan misi gereja ini. Demikian doa permohonan kami dan kami siap mendengarkan pemaparan tentang visi misi ini. Amin. Kita bersyukur seluruh jemaat bahwa gereja kita sudah memiliki 2 buah unit ruko di Central Business Kestapang. Itu lokasi yang sangat strategis dan itu memiliki nilai komersil yang tinggi. Karena kalau coba Anda lihat 2 unit ruko ini di belakangnya persis nempel sama 2 unit ruko ini, ketemu pantat dari ruko ini sedang dibangun hotel cukup besar 15 lantai. Karena itu 2 tahun yang akan datang nilai komersil dari bangunan ini pasti naik karena ditunjang oleh fasilitas hotel dan juga kegiatan-kegiatan bisnis. Hari ini kita akan belajar tentang visi dan misi dari gereja GCC yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya visi dan misi ini karena cukup panjang, minggu yang lalu saya sudah kupas di bagian pertama dan hari ini adalah bagian yang kedua supaya Bapak Ibu menangkap dengan jelas kira-kira visi misi dari gereja GCC itu seperti apa. Pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa sebuah organisasi, apapun organisasinya termasuk gereja, agar organisasi itu bisa tetap hidup, bisa tetap berjalan, bertumbuh, maka organisasi tersebut harus memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur. Sehingga melalui visi misi itulah gereja atau organisasi tersebut bisa melakukan evaluasi secara berkala. Karena itu sebenarnya khotbah saya hari ini ditujukan kepada jemaat dan simpatisan GCC. Namun ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentu tidak terbatas hanya kelompok orang tertentu. Maka visi dan misi ini juga cocok untuk para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja dan juga umat Kristen supaya bisa belajar bagaimana menentukan visi dan misi yang jelas dan benar. Karena itu Bapak Ibu perlu melihat kembali di sesi pertama dari khotbah hari ini. Karena hari ini kita akan membahas di sesi yang kedua. Sesi yang kedua. Visi dan misi gereja Jesus Christ Community bagian yang kedua. Vision. Visi dari gereja GCC itu sangat besar. Walaupun mungkin menurut Anda muluk-muluk, tapi kita harus punya visi. Karena sebuah organisasi, sebuah gereja tanpa visi, maka dia tidak akan bisa menyusun misi-misinya. Visi gereja GCC adalah memulihkan ajaran gereja awal. Kita lihat kembali Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa roh,
Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bapak Ibu perhatikan tiga kata bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di gereja awal. Dan ada 3 pilar utamanya. Ada tanda-tanda mujizat, ada kuasa Roh Kudus. Artinya Roh Kudus menyertai gereja dengan sangat nyata di zaman rasul-rasul. Dan mereka memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Karena itu 3 pilar perkembangan gereja itu sangat-sangat penting. Kuasa, Roh Kudus, dan Injil sepenuhnya. Ada 3 alasan mengapa memulihkan gereja awal itu penting sekali. Walaupun kedengarannya proyek ini terlalu besar. Walaupun kedengarannya terlalu muluk. Karena bagaimana kita pulihkan gereja awal. Caranya bagaimana? Itu nggak mudah. Saya katakan tidak mudah. Sehingga bisa dikatakan menggarami lautan. Ya nggak apa-apa. Walaupun saya tidak bisa menggarami lautan, paling tidak saya bisa mengambil 1 gelas air, saya berikan garam, dan tergantung saya mau buat berapa tawar, berapa asin, berapa tingkat keasinan dari gelas air yang saya taburi garam tersebut. Karena kalau saya punya visi yang besar, tapi saya bisa lakukan sesuai dengan porsi yang saya sanggup lakukan. Ada 3 alasan kenapa gereja awal itu harus dipulihkan. Yang pertama, agar terhindar dari kutukan Paulus. Mengerikan ya kalau bicara kutukan. Yang kedua, menentukan keselamatan jemaat yang ada di gereja. Dan yang ketiga, harus memiliki sebuah standarisasi kebenaran doktrin. Kita akan lihat secara ringkas ketiga alasan pemulihan gereja awal. Yang pertama, terhindar dari kutukan Paulus. Bapak Ibu ya saya kasih, ketika berbicara tentang kutuk, sebenarnya kutuk itu sudah terjadi dari Kejadian pasal yang ketiga. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah kemudian sepanjang kehidupan kita berbicara tentang kutuk-kutuk. Bahkan setelah menjadi Kristen pun banyak pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan kutuk. Bagaimana mematikan kutuk, bagaimana memutuskan kutuk, bagaimana menghapus kutuk dan sebagainya. Karena itu banyak pendeta yang melayani khusus untuk memutuskan kutuk-kutuk. Apakah kutuk turunan dan sebagainya. Seringkali kalau sudah percaya Tuhan Yesus katanya kutuk itu harus diputuskan. Supaya roh-roh yang bekerja di balik semua itu diputuskan. Maka ekonomimu kan akan lancar. Badanmu akan sehat dan macam-macam. Tapi banyak pendeta, banyak umat Kristen lupa ada kutukan yang sedang mengintai. Yang dikeluarkan oleh seorang rasul besar bernama Paulus. Kenapa sampai seorang rasul besar itu mengutuk? Kita lihat masalahnya. Sebagaimana umumnya sebuah gereja di dunia, gereja awal atau saya sebut gereja mula-mula juga memiliki pengajaran atau saya sebut doktrin yang diajarkan dan dijalankan oleh jemaat gereja awal. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi gereja itu harus punya ajaran-ajaran yang menjadi basic doktrin. Supaya seluruh jemaat itu mentaati, menjalankan apa yang diajarkan di gereja tersebut. Apa yang diajarkan di sinode tersebut. Nah tak terkecuali gereja awal. Gereja awal, gereja para rasul. Nah para rasul juga punya pengajaran rasul-rasul. Nah ini pengajaran inilah yang menurut saya itu alkitabiah. Karena saat itu belum muncul macam-macam sinode. Belum muncul macam-macam ajaran berbeda-beda. Semua ajaran mereka masih sama. Maka untuk bisa mengetahui ajaran yang benar, Anda harus mengetahui ajaran para rasul itu seperti apa. Itu ajaran gereja awal. Itu yang harus dipulihkan. Kenapa ajaran gereja awal itu harus dipulihkan? Karena
Ajaran di sebuah gereja sangat menentukan keselamatan bagi jemaat di gereja tersebut. Jika ajarannya keliru, maka keselamatan jemaat itu dipertaruhkan di sana. Ajaran itu menyimpang, gereja sudah dibawa kepada penyesatan, jemaat tersesat semuanya. Maka tidak heran Rasul Paulus sampai 2 kali mengeluarkan kutukan. Apabila ada gereja, apabila ada hamba-hamba Tuhan, apabila ada pemberita-pemberita Injil yang memberitakan suatu Injil, suatu ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh para rasul. Karena itu sangat riskan. Kita lihat 2 kali Paulus memberikan kutukan tersebut. Lihat Galatia pasal 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bapak Ibu perhatikan, yang berbeda dengan apa yang sudah diberitakan oleh para rasul. Artinya, apakah ajaran gereja zaman sekarang, apakah ajaran pendeta-pendeta hari ini masih sama enggak dengan ajaran para rasul? Kalau tidak, berarti sudah kena kutukan. Lihat ayat 9, sekali lagi Paulus mengutuk. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bapak Ibu, 2 kali loh Paulus memberikan kutukan. 1 kali dia sampaikan kutukan alasan kenapa dia kutuk. Nah di kesempatan lainnya ulangi sekali lagi, terkutuklah dia. Dia ini adalah yang memberitakan Injil. Nah dia ini bisa berbicara tentang gereja, bisa berbicara tentang organisasi, bisa juga berbicara tentang hamba-hamba Tuhan. Karena itu ketika hamba Tuhan memberitakan suatu ajaran yang berbeda dengan para rasul, berarti terkutuk. Maaf ya, saya katakan agak keras. Yang katakan ini bukan saya. Saya hanya menegaskan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Sekalipun yang memberitakan ajaran itu adalah seorang malaikat. Bayangkan malaikat. Paulus juga ancam malaikat-malaikat yang di surga deh. Hati-hati ya kalian malaikat. Jangan sampai kalian datang ke bumi lalu memberitakan suatu ajaran yang berbeda, bertentangan dengan yang diajarkan oleh para rasul. Karena kami ini rasul-rasul. Kami ini murid-murid Tuhan Yesus. Kami menyampaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kalian memberitakan ajaran yang berbeda. Malaikat aja dikutuk Paulus. Apalagi manusia. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Apalagi pendeta-pendeta. Apalagi jemaat. Betul? Nah jika yang memberitakan Injil, hamba Tuhan terkutuk, secara otomatis yang menerima ajaran itu jemaat-jemaat juga ada di bawah sanksi kutukan. Karena itu jangan main-main Bapak Ibu. Karena itu Anda sebagai seorang jemaat jangan berpikir Anda tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Sebab ada kutukan yang sedang mengintai, kutukan yang sedang mengancam. Satu-satunya cara menyelesaikan kutuk itu adalah kembalilah ke ajaran para rasul. Kalau ajaranmu masih berbeda dengan para rasul, engkau sedang dikutuk dan dibawa kutukan. Ini masalah yang sangat serius Bapak Ibu. Lalu ajaran para rasul itu seperti apa? Nah ini akan saya jelaskan dalam visi misi gereja JCC ini. Lalu yang kedua, menentukan keselamatan jemaat. Bapak Ibu saya kasih. Sebenarnya kita diselamatkan itu karena apa? Bapak Ibu kan ingin masuk surga. Yang menyelamatkan kita itu apa? Yang membuat kita masuk surga itu apa? Apakah cukup hanya percaya kepada Yesus saja? Hanya beriman saja kepada Yesus maka keselamatanmu sudah terjamin? Bapak Ibu saya kasih. Apakah hanya beriman saja sudah bisa selamat? Kita lihat jawaban dari Tuhan Yesus sendiri. Pemilik surga. Karena Yesus sendiri yang empunya surga. Karena dia pernah berkata. Di Yohanes pasal 14 ayat yang kedua.
Aku pergi ke sana, ke sorga, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di rumah Bapa di sorga itu banyak tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Kita mau pergi ke sana. Tapi untuk bisa pergi ke sana, apakah cukup hanya percaya kepada Yesus saja kita pasti dapat? Kita tanya, kita lihat jawaban Tuhan Yesus sebagai pemilik sorga. Karena dia tidak lama lagi akan datang untuk menjemput kita ke sana. Kita lihat, iman ternyata tidak cukup. Iman tidak bisa menyelamatkan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi jelas sekali yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan setiap orang Kristen. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan yang berseru kepada Tuhan ini bukan jemaat biasa loh Bapak Ibu. Tapi jemaat yang punya talenta besar. Dan bukan jemaat talenta besar, tapi hamba-hamba Tuhan. Jangankan jemaat. Hamba Tuhan saja banyak yang belum tentu punya talenta, punya kuasa. Kalau yang di sini yang berseru kepada Tuhan itu punya kuasa luar biasa. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bapak Ibu, yang berseru kepada Tuhan itu pendeta besar. Bisa bernubuat. Kalau Anda nubuat atau lu buat, bisa mengadakan banyak mujizat-mujizat. Kita punya kuasa mengadakan mujizat enggak? Menumpangi tangan orang langsung sembuh. Menyembuhkan orang lumpuh. Membuat orang buta melihat. Macam-macam penyakit disembuhkan. Bisa bangkitkan orang mati. Kita punya kuasa itu. Kuasa itu sangat segaris dengan iman. Artinya orang-orang ini punya iman besar. Selain itu, mereka bisa usir setan-setan. Pernah nangani usir setan? Usir setan atau diusir setan. Banyak orang Kristen takut sama setan. Betul nggak? Karena itu Bapak Ibu saya kasih, jika kita yang tidak bisa lakukan tanda mujizat, tidak bisa mengekspresikan kuasa Tuhan, tidak bisa memanifestasikan kuasa Tuhan, yakin 100% masuk surga, maka orang-orang yang di sini 1000% yakin. Bagaimana nggak yakin? Tuhan menyertai saya kok. Kuasa Tuhan meliputi saya kok. Tapi tunggu dulu jawaban Tuhan di ayat 23. Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pemberi kejahatan. Ternyata orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang bisa usir setan, menyembuhkan penyakit, berbagai macam mujizat-mujizat yang dilakukan, penyertaan kuasa dahsyat, tidak dijamin keselamatannya. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Pada waktu itu aku berterus terang. Berarti hari ini Tuhan tidak berterus terang. Kalau hari ini Tuhan berterus terang, enak sekali. Sorga penuh, neraka kosong. Karena kalau Tuhan berterus terang hari ini, Anda salah masuk agama. Tuhan berkata, hey Nathan, agama yang kau masuki bukan aku yang dirikan. Aku akan tinggalkan agama itu, pindah ke agama lain. Di Indonesia hanya ada 6 agama. Agama A saya masuk, Tuhan katakan bukan dia dirikan. Saya kan pindah ke agama B. Agama B setelah ibadah beberapa bulan Tuhan berkata, Nathan, agama yang kau ikuti bukan aku dirikan. Aku pindahkan lagi. Hanya 6 agama. Nah sampai suatu saat saya akan masuk agama Kristen. 3 bulan belum ada info dari Tuhan. Saya pikir sudah benar. 1 tahun tiba-tiba Tuhan datang lagi. Nathan, gereja yang kau masuki bukan aku yang dirikan. Nah masalah kan? Betul gak? Berarti ada 2 macam gereja yang dua kekuatan yang bisa mendirikan gereja. Gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Nah itu dicatatkan di Ibrani pasal 8 ayat 1-2. Ada 2 macam gereja. Bagaimana sekarang? Ya sudah, saya akan tinggalkan gereja itu.
Saya akan masuk ke gereja kedua. Setelah saya ibadah beberapa bulan, datang firman Tuhan. Nathan, gereja yang kau ikuti ajarannya belum Alkitabiah. Masalah lagi kan? Saya pindah ke gereja ketiga. Sama. Tuhan berkata, Nathan, gereja yang kau ikuti tidak sesuai Alkitab. Ini kan enak kalau Tuhan berterus terang sekarang. Nah kalau Tuhan tidak berterus terang sekarang, Tuhan baru berterus terang di akhir zaman, masalah besar. Sekarang berarti menurut kita masing-masing menurut kita benar. Agama A mengatakan dia benar, agama B mengatakan dia benar. Semua agama yakin masuk surga, betul? Padahal apakah semuanya bisa selamat? Sebagai orang Kristen kita imani Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masih adakah juru selamat lain? Masih adakah juru selamat dunia? Hanya ada satu. Makanya di Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan di kolong langit, Yesus Kristus. Sedangkan berarti bagaimana dengan agama-agama lain? Mereka yakin mereka selamat. Berarti keyakinan di luar aturan Tuhan. Sama juga gereja-gereja. Hari ini begitu banyak sinode-sinode gereja dengan doktrin berbeda-beda. Semuanya yakin ajarannya sudah Alkitabiah. Kalau begitu, ya silakan. Tapi Tuhan tidak berterus terang. Nah kapan Tuhan berterus terang? Di akhir zaman. Itu kan jadi masalah. Di akhir zaman Tuhan berkata ajaran gerejamu bermasalah. Akan repot. Lebih baik kita bongkar habis-habisan hari ini. Karena itulah iman saja tidak cukup. Bukan berarti tidak perlu iman. Iman itu tidak cukup. Harus ada kelanjutan dari iman yang disebut dengan ketaatan. Makanya di ayat 21, coba lihat lebih jauh ayat 21 supaya lebih jelas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Kata berseru menunjukkan orang itu punya iman. Kalau dia tidak punya iman, nggak akan berseru kepada Tuhan. Menunjukkan dia itu tekan berdoa. Berseru, Tuhan, Tuhan siang malam berdoa. Dan juga tekun beribadah. Apakah dengan beriman, tekun berdoa dan beribadah engkau sudah selamat? Karena banyak umat Kristen yang seperti itu. Rajin ke gereja. Apakah selamat? Kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Di kalimat bahwa melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga berarti ketaatan pada firman Tuhan. Enggak cukup dengan beriman saja tapi harus taat. Ibaratnya begini loh. Anda jatuh sakit. Lalu setelah itu Anda pergi ke dokter. Kenapa Anda pergi ke dokter? Karena Anda yakin dokter bisa membantu menyembuhkan penyakit Anda. Ya sudah, setelah ketemu dokter dicek di stetoskop. Dicek ini itu, kemudian mungkin suruh lab lah, cek darah macam-macam. Kemudian dokter kan keluarkan resep obat, betul? Lalu setelah resep Anda pegang, Anda berkata, dokter, sorry, saya nggak percaya sama resep, saya hanya percaya pada dokter. Ini kan konyol Bapak Ibu, konyol betul? Anda nggak bisa pisahkan antara dokter dengan resep. Yang menyembuhkan itu bukan dokternya, obatnya. Bagaimana Anda dapatkan obat itu? Anda harus punya resep. Dari resep yang diracik oleh dokter, pergilah ke apotek, belilah obat, kemudian minum sesuai dengan petunjuk dokter. Bahkan minum obat tidak sesuai petunjuk dokter pun jadi masalah. Katakanlah Anda sakit jantung nih. Sakit jantung Anda berobat ke dokter jantung, lalu dokter jantung memberikan resep, belilah obat jantung. Cara makannya 3 kali sehari 2 tablet. Artinya sekali minum 2 tablet, 3 kali minum pagi, siang, sore. Tapi karena Anda ingin cepat sembuh, Anda ubah itu resep. Sehari makan tetap 3 kali pagi, siang, sore. Tapi tadi kata dokter 2 butir Anda tingkatkan jadi 5 butir. Artinya sehari Anda minum 15 tablet obat itu bukan sembuh. Anda kena serangan jantung karena jantung Anda tidak kuat dampak obat atau efek obat tersebut. Nah kalau minum obat saja ada aturan makannya, masa firman Tuhan gak ada aturan mainnya? Nggak ada standarnya, betul? Untuk keselamatan dibutuhkan ketaatan.
Kita lihat dialog antara seorang anak muda yang ingin masuk surga dengan Tuhan Yesus. Matius 19 ayat 16-17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Anak muda ini ingin hidup yang kekal. Lalu Yesus jawab apa? "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, ketaatan bukan? Ketaatan. Jadi berarti tidak cukup hanya percaya Yesus, tetapi harus taat pada firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Iman gak bisa diukur Bapak Ibu. Ukuran dari iman itu adalah ketaatan pada firman. Kalau engkau taat pada firman berarti engkau beriman pada firman Tuhan. Dan ketika engkau beriman pada firman Tuhan berarti engkau sudah beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika engkau sudah taat pada firman Tuhan, engkau sudah mentaati Allah itu sendiri. Jadi gak bisa dipisahkan. Tidak cukup hanya dengan beriman, tapi dibutuhkanlah ketaatan. Karena ketaatan itu sangat menentukan keselamatan. Nah, yang menjadi persoalannya adalah begini. Bicara ketaatan. Anda taat pada doktrin sinode ataukah taat pada Alkitab? Kenapa saya bedakan kedua itu? Walaupun semua sinode pegang Alkitab, masalahnya adalah masing-masing sinode punya ajaran sendiri-sendiri. Masing-masing sinode punya doktrin-doktrin sendiri. Padahal yang dipegang itu Alkitab yang sama. Berarti di sini ada kesalahan tafsir. Menangkap nggak Bapak Ibu? Karena jika semua sinode gereja ajarannya sudah Alkitabiah, ajarannya sudah benar, nggak akan mungkin muncul begitu banyak sinode dengan doktrin berbeda-beda. Di Indonesia 326 sinode yang tercatat resmi di Bimas Kristen. Artinya ada 326 organisasi, ada 326 ajaran yang berbeda-beda. Karena perbedaan ajaran itu akan sangat menentukan sinode-sinode. Contoh sederhana Bapak Ibu. Dulu belakang ada seorang pendeta yang membuat heboh, sangat heboh, yaitu pendeta Erastus Sabdono. Beliau dulu itu di bawah naungan GBI, Gereja Bethel Indonesia. Tapi kenapa beliau akhirnya lepas dari GBI? Karena beliau punya suatu ajaran yang menurut beliau benar. Dan apa yang menurut beliau benar ini ternyata berbeda dengan ajaran GBI. Kan gak mungkin di bawah GBI muncul dua doktrin. Doktrin GBI versi umumnya. Dan doktrin GBI versinya Pak Erastus nggak bisa. Mau tidak mau beliau harus lepas dari GBI. Lalu karena beliau sudah memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah sinode. Beliau ajukan ke Bimas Kristen, berdirilah sebuah sinode. Syarat mendirikan sebuah sinode adalah pertama, punya jemaat 10.000. Nah beliau sudah lebih dari 10.000. Yang kedua, punya cabang gereja 25% di 38 provinsi di Indonesia. Beliau sudah penuhi. Maka beliau dapat sinode. Nah karena itu beliau punya sebagai ketua sinode lalu memunculkan suatu ajaran yang akhirnya membuat heboh, menggegerkan. Sehingga Pak Erastus diserang kiri kanan dan dicap sesat dan lain sebagainya. Nah masalahnya di mana? Apakah hanya Pak Erastus diajak-cap sesat? Masalahnya begini loh. Ketika ajaran seseorang berbeda dengan Anda pasti mencap sesat. Sama juga, saya punya ajaran pasti dicap sesat bagi pendeta yang tidak setuju dengan saya. Walaupun saya katakan ajaran saya kembali ke Alkitab. Itulah masalahnya Bapak Ibu. Siapa yang sesat? Menurut saya, selain kembali ke Alkitab, semuanya sesat. Karena hanya Alkitab yang benar. Lalu bagaimana kita tahu hanya Alkitab yang benar? Karena kita harus kembali pada penuntunan Alkitab. Kita lihat dulu. Ketaatan itu sangat penting karena menentukan keselamatan. Namun jemaat harus bisa membedakan dengan jelas dan kritis. Taat pada doktrin sinode, ajaran manusia, ataukah taat pada Alkitab atau ajaran Tuhan. Karena jika ajaran
manusia maka disebut sebagai doktrin sinode. Ajaran Alkitab disebut ajaran Tuhan. Ketika ajaran manusia Anda pegang, ya sudah. Coba lihat perkataan Tuhan Yesus. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu perhatikan kata Tuhan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku. Berarti ibadah kita tujukan itu kepada Tuhan Yesus, oke? Percuma. Padahal untuk ibadah Anda korbankan 3 hal yang sangat penting. Korban waktu, korban tenaga, korban uang. Dan 3 pengorbanan Anda menjadi sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Karena engkau memegang ajaran-ajaran manusia, perintah-perintah manusia, doktrin-doktrin manusia. Maka Anda harus bisa membedakan mana doktrin sinode, mana ajaran Alkitab. Belum tentu doktrin yang diajarkan masing-masing sinode sesuai dengan Alkitab. Harus diuji kembali berdasarkan terang Alkitab. Apa yang saya ajarkan seluruh jemaat GCC harus uji kembali. Apa yang diajarkan semua pendeta di dunia diuji kembali berdasarkan terang Alkitab. Karena Alkitab adalah penuntun bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Ketika ajaran gereja keliru atau menyimpang, berarti dia sudah kehilangan penuntun. Karena penuntun ini yang menuntun kita ke sorga. Lihat, fungsi dari Alkitab itu adalah penuntun kita ke sorga. 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan kata kitab suci yang saya buat kelap-kelip. Dan kata kedua adalah menuntun engkau kepada keselamatan. Artinya kalau engkau ingin selamat, engkau ingin sampai ke sorga, engkau harus ikuti tuntunan kitab suci. Artinya ajaranmu tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Karena jika ajaranmu menyimpang Alkitab, bukan hanya Anda akan kena kutukan Rasul Paulus, tetapi engkau juga akan mempertaruhkan keselamatan jemaat, keselamatan dirimu. Karena ketika suatu ajaran sudah menyimpang dari Alkitab, engkau tidak akan selamat. Maka penting sekali. Begitu pentingnya sang penuntun itu. Bagaimana agar ajaran gereja tidak menyimpang dan tetap berada di dalam tuntunan firman Tuhan? Caranya bagaimana? Maka satu-satunya yang diperlukan di sini adalah standarisasi ajaran, standarisasi doktrin. Jadi kita tahu nih, menyimpang atau tidak. Sangat ditentukan, standarisasi. Lalu masalahnya sekarang adalah standar gereja mana akan kita pakai. Ini kembali ke sana kan, standarisasi ajaran adalah gereja awal. Intinya di sana. Bapak Ibu saya kasih. Sekarang kita bahas masalah standarisasi kebenaran doktrin. Bagian yang ketiga. Standarisasi kebenaran doktrin. Bapak Ibu yang saya kasih. Agar tidak salah dan masing-masing gereja mengikuti doktrin-doktrin masing-masing, maka dibutuhkan sebuah standarisasi doktrin. Sebagai sebuah pembanding. Pembandingnya itu begini loh. Dalam dunia bisnis, agar tidak terjadi kekacauan dalam transaksi-transaksi perdagangan dan sebagainya, maka dibutuhkanlah sebuah standarisasi yang bersifat universal. Artinya bisa diterima secara nasional dan internasional. Contoh, dalam dunia bisnisnya, standar berat 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, standar itu kan nasional. Di Jakarta 1 kilo 10 ons. Di Papua 1 kilo tetap 10 ons. Bayangkan jika standarisasi itu tidak ada. Masing-masing menurut dia benar. Apa yang terjadi? Orang Papua dari Freeport mau transaksi emas dengan orang Jakarta. Menurut orang Papua 1 kilo sama dengan 10 ons. Kata orang Papua. Dia bawalah 1 kilo emas ke Jakarta. Lalu orang Jakarta, toko emas berkata, standarisasi kami di Jakarta 1 kilo sama dengan 8 ons. Jadi 2 ons ini siapa yang harus tanggung jawab?
Bagi dua atau gimana? Bapak Ibu saya kasih, kacau dunia perdagangan tersebut. Saya suka makan duku. Karena di waktu kampung saya suka sekali makan duku dan pernah punya pohon duku. Satu kali saya, kali biasa musim duku, saya suka beli duku itu di Jalan Kemayoran. Nah di ujung itu menuju ke arah Jiung, Jalan Jiung, banyak gerobak-gerobak yang jual duku. Satu kali saya pulang dari luar, mau ke rumah, lewati di depan gerobak itu. Lalu saya berhenti sebentar, beli 2 kilo duku. Ya ditimbang. Setelah itu saya pegang, kok 2 kilo rasanya ringan ya? Saya yakin tidak sampai 2 kilo. Tapi kan saya nggak bisa komplain, nggak ada bukti. Karena di timbangan jelas 2 kilo. 2 kilo. Ya sudah, saya bawa, saya pulang. Saya timbang, benar. Nggak sampai 2 kilo, 1,4 kilo. Ya sudah, walaupun setengah jengkel, ya sudahlah. Apa boleh buat? Ya dinikmati. Lain kali saya beli duku lagi. Tapi bukan di tempat ini, saya tahu ini tukang dukunya nakal. Saya ke gerobak yang lain. Setelah saya pilih, saya timbang 2 kilo, saya pegang ringan. Saya tahu, wah ini nggak benar lagi. Saya pulang, saya cocokkan dengan timbangan di rumah, betul. Hanya 1,4 juga. Waduh. Mau gimana ini? Ya sudah. Dukunya saya sempat cicipi 1 biji, Bapak Ibu. Lalu saya taruh di jok motor. Saya ganti baju ke tempat itu lagi. Waktu sampai sana selang selisih waktu lebih kurang 2 jam. Saya ngomong, Bang beli duku. Ya udah ditimbang 2 kilo. Setelah di tangan saya tanya, Bang kok 2 kilo rasanya ringan ya? Ini timbangannya benar nggak? Tepat nggak? Si abangnya marah. Jadi menurut kamu saya menipu? Oh marah-marah tuh. Akhirnya saya katakan, Bang saya tidak menuduh abang menipu. Tapi menurut saya kok ringan ya? Lalu dia ngomong, lihat sendiri timbangan saya. Ya sudah, akhirnya saya juga sempat terpancing, agak kesal kan. Saya katakan, Bang 2 jam yang lalu saya beli di tempat ini. Saya pulang dan timbang hanya 1,4. Nah, duku Bapak ada di jok motor saya. Udah saya buka jok motor, lalu saya keluarkan timbangan kecil. Pak, boleh nggak ini yang baru timbang, cocokkan dengan timbangan saya. Mukanya langsung merah tuh. Akhirnya dia dengan muka merah, cembetut, langsung berkata, sini kantong dukunya. Lalu dia masukkan duku beberapa genggam. Ya sudah, dia nggak mau perpanjang. Ya sudahlah. Saya pikir dia sudah merasa bersalah, saya tidak musuh dengan dia. Setelah itu saya pulang, waktu saya pulang sekali ditimbang 2,5 kilo sekarang. Itu dia. Standarisasi. Betul. Nah karena itu dalam dunia dagang butuh standarisasi. Bagaimana dengan ajaran Kristen? Butuh standarisasi. Lalu jarak 1 kilo sama dengan 1000 meter. Itu 1 kilometer. Betul? Nah ini jarak kan standar. Bukan hanya nasional tapi internasional. Kemudian ukuran 1 meter sama dengan 100 cm. Dimanapun Anda beli kain 1 meter, Anda akan digunting, dipotong untuk 100 cm. Itu standarisasi. Bapak Ibu saya kasih. Internasional. Bayangkan jika tidak punya standarisasi. Pedagang Tanah Abang impor kain dari RRC. Menurut orang RRC 1 meter sama dengan 80 cm. Yang 20 cm ini siapa yang harus tanggung jawab? Kacau dunia perdagangan. Nah demikian pula gereja. Sekarang standarisasinya apa? Pasti semua ngomong standarisasinya Alkitab. Masalah tuh begini loh. Semua sinode pegang Alkitab. Dan menurut dia Alkitab yang mereka benar. Apa yang mereka jalankan sudah benar. Ini kan jadi masalah. Karena itu kembalilah standarisasi. Kalau semua pegang Alkitab mengatakan ajarannya sudah Alkitab, ya oke lah kita tinggalkan itu. Standarisasi doktrin. Ukurannya apa? Ajaran para rasul. Berarti kita harus kembali lagi ajaran gereja awal. Menurut saya gereja yang bisa jadikan standarisasi bukan GBI, bukan GRII, bukan Pantai Kosta, bukan Betel, bukan ini dan bukan itu. Standarisasi yang harus kita pakai adalah gereja awal. Gereja para rasul. Nah kita cari doktrinnya.
Kenapa saya katakan gereja awal tuh jadi standarisasi? Karena gereja awal tuh berdiri sesuai dengan janji Tuhan. Di Matius 16 ayat 18 Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja yang didirikan Tuhan tidak dikuasai alam maut. Artinya ada jaminan keselamatan bagi umat di gereja itu. Lalu Tuhan katakan di ayat 19, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja milik Tuhan punya dua otoritas. Tidak dikuasai alam maut dan punya koneksi langsung dengan sorga. Itu gereja milik Tuhan. Itu gereja yang didirikan Tuhan. Kemudian gereja awal itu didirikan oleh kuasa Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, gereja awal berdiri dengan ditandai 3.000 orang dibaptis. Nah, baptisan gereja awalnya harus kita selidiki. Modelnya seperti apa? Bapak Ibu saya kasih, saat itu baru hanya ada satu aliran gereja. Belum ada yang namanya GBI, Pantekosta, Katolik, GKI, GRI, macam-macam sinode belum ada. Baru satu gereja, gereja awal, gereja mula-mula atau gereja para rasul. Kan itu standar doktrin yang harus kita jadikan acuan adalah standar ajaran gereja awal. Ya, itu ya. Lalu bagaimana kita tahu ajaran awal gerejanya ajarannya apa? Ada 5 doktrin utama yang diajarkan oleh gereja awal. Gereja para rasul yang berdiri setelah Roh Kudus diturunkan dari Pentakosta. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kelima doktrin utama itu masih dijalankan oleh gereja-gereja sekarang atau tidak? Kita lihat kelima doktrin ini. Pertama, baptisan air. Kedua, perjamuan kudus. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, pembasuhan kaki. Yang kelima, menguduskan hari Sabat. Maaf kata nih, kita sudah mulai masuk ke lebih tajam. Mungkin Anda mulai akan katakan, Pak Nathan sesat kan? Itu kan menurut Anda. Saya sudah katakan, ketika ajaran kita berbeda dengan orang lain, kita pasti cenderung mengatakan dia itu sesat. Maka tidak heran Pak Erastus diserang habis-habisan sesat dan sebagainya. Apakah menurut Pak Erastus dia sesat? Kan enggak, betul? Nah sama juga ketika Anda katakan ajaran Pak Nathan sesat. Apakah saya juga mengatakan, iya ajaran saya sesat? Kan enggak. Sesat atau tidak itu sangat subjektif. Kita buktikan berdasarkan Alkitab, itu yang paling penting. Kita lihat 3 doktrin ini. 5 doktrin ini. Setelah saya selidiki gali secara mendalam bertahun-tahun lamanya, dan saya menemukan bukti kebenaran bahwa 5 doktrin utama yang diajarkan Tuhan Yesus langsung dan dilanjutkan oleh para rasul, semuanya itu berhubungan dengan keselamatan. Semuanya. Dan 5 doktrin ini sudah saya masukkan ke dalam YouTube. Karena itu untuk mengetahui lebih jelas kelima doktrin itu, ya silakan kunjungi YouTube kami di Bible Teaching Ministry. Karena semua itu sudah lengkap. 5 doktrin. 3 doktrin. 3 doktrin ini masih diakui, yaitu baptisan, perjamuan kudus, dan Roh Kudus. Walaupun ajaran setiap sinode berbeda-beda lagi. Maka kita perlu selidiki, apakah sinode-sinode gereja sekarang baptisannya sudah sama dengan rasul-rasul? Perjamuan kudusnya sudah sama dengan rasul-rasul? Dan apakah Roh Kudus yang diterima oleh gereja-gereja sekarang sama dengan Roh Kudus yang diturunkan di hari Pentakosta? Kalau berbeda, berarti sudah dibawa kutukan seperti katakan Paulus. Kalau berbeda, artinya ajaran Anda sudah menyimpang. Ini perlu digali. Bapak Ibu yang saya kasih. Oke lah, saya tidak perpanjang karena ada bagiannya setiap doktrin. Kemudian coba kita lihat ada 2 doktrin yang sudah hilang dari gereja zaman sekarang. Basuh kaki dan hari Sabat. Apakah tidak perlu lagi? Kita lihat masalah basuh kaki ini. Basuh kaki itu adalah perintah Tuhan Yesus. Yang dicatatkan di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai pasal ayat 20. Kita kutip ayat 14 dan 15. Bapak Ibu yang pernah duduk di bangku sekolah, coba perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Perintah Tuhan atau bukan? Oke, kita baca. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Perintah enggak? Perintah enggak? Coba jelas. Perintah, betul? Nah kalau perintah kenapa enggak dijalankan? Mungkin Anda berkata, oh ini macam-macam tafsiran. Nah untuk lebih memahami bahwa ini adalah perintah yang harus dijalankan, silakan kunjungi link YouTube kami, topiknya tentang basuh kaki. Saya di sana ada 5-6 sesi topik tentang basuh kaki lengkap. Yesus katakan, aku telah memberikan suatu teladan, suatu contoh supaya kamu berbuat sama seperti aku perbuat. Sama seperti berarti pakai baskom isi air basuh kaki jemaat, setelah itu dilap kering pakai kain, sama seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya di Alkitab itu ada 3 doktrin, ada 3 sakramen utama. Baptisan air, Yesus kasih contoh, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, betul? Perjamuan kudus, Yesus adakan, Yesus memberikan contoh perjamuan kudus. Basuh kaki, Yesus basuh kaki murid-muridnya. Lalu diperintahkan. 3 sakramen itu ada perintah dari Tuhan. Tapi ini tidak dianggap sakramen, ini dihalangkan. Padahal itu ajaran gereja awal. Nah gereja awal tuh masih menjalankan pembasuhan kaki. Kita lihat 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Perhatikan kata membasuh kaki saudara-saudara seiman. Apakah itu hanya simbolis? Pengajaran saja. Karena di sini berbuat baik, memberi tumpangan, mengasuh anak. Apakah itu hanya simbolis? Enggak. Ketika memberi tumpangan, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, itu kan praktek. Basuh kaki juga praktek. Masih dipraktekkan, masih dijalankan di gereja awal. Tapi hilang dari gereja zaman sekarang. Kapan hilangnya? Siapa yang hilangkan? Saya tidak tahu. Makanya saya ajak Bapak Ibu kembalilah ke Alkitab. Anda lakukan basuh kaki tidak melanggar firman Tuhan. Karena ada petunjuk. Tapi kalau Anda tidak melakukan basuh kaki, bisa saja Anda melanggar firman Tuhan. Siapa yang sudah bertanya kepada Tuhan Yesus secara langsung? WhatsApp ke apa? Email ke? Tuhan Yesus, basuh kaki masih perlu apa enggak? Ada enggak yang pernah tanya dan dapat jawaban? Nah kalau tidak ada yang pernah bertanya dan tidak ada jawaban, ya enggak semulu-mulu kita pegang saja yang sudah ada di Alkitab. Basuh kaki jalankan. Saya lebih suka bodoh di mata masyarakat, bodoh di mata pendeta, tapi pintar di mata Tuhan. Daripada pintar di mata manusia, tapi bodoh di mata Tuhan. Tuhan berkata, bodoh lo. Aku perintahkan basuh kaki engkau tidak lakukan. Itu mana yang benar? Karena itulah, jadilah orang yang pintar di mata Tuhan walaupun dianggap bodoh. Sehingga ketika saya ajarkan basuh kaki, saya praktekkan basuh kaki, banyak pendeta yang tertawa dan berkata ajaran Pak Nathan nyeleneh. Itu urusan Anda lah. Saya mau belajar taat, mau belajar kembali pada firman Tuhan. Lalu yang kedua, hari Sabat. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Hari Sabat adalah hari ibadah yang sudah ditetapkan Tuhan dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama. Anda bisa baca Imamat 23:3. Bahkan dimasukkan dalam 10 hukum Allah. Di hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hari Sabat diingat dan jangan dilupakan. Dan dikuduskan artinya harus dipegang. Kapan hari Sabat itu berubah menjadi hari Minggu? Hari Sabat itu jatuhnya hari Sabtu. Berarti ibadah yang ditentukan Tuhan sejak dari awal itu adalah hari Sabtu. Oke, bukan hari Minggu. Nah, bolehkah manusia mengubah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu? Anda jawab masing-masing. Karena bukan kapasitasnya saya menghakimi. Nah, untuk topik hari Sabat silakan kunjungi link YouTube kami. Ada 5-6 sesi saya kupas tentang hari Sabat itu. Mungkin akan terus berkembang. Karena masalah Sabat itu masalah yang sangat serius dan masalah sangat penting. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah inilah visi misi dari gereja GCC. Kembali pada Alkitab.
Gereja GCC, visi dan misi yang jelas akan memunculkan warna atau ciri khas dari gereja GCC. Visi gereja GCC kembali mengajarkan pengajaran yang menitik beratkan kembali kepada ajaran gereja awal atau ajaran para rasul. Itu visi gereja GCC. Sedangkan misi gereja GCC menitik beratkan pada pengajaran doktrin Allah Esa. Nah, kalau ini selama ini kan kita menganut Allah Tritunggal. Menurut saya Allah Esa itu yang benar. Allah Esa mengajarkan berbagai dogma-dogma lain yang alkitabiah. Karena itulah saya banyak membuat pengajaran-pengajaran. Ketika menyampaikan firman Tuhan itu hanya dua, khotbah atau mengajar. Nah, saya memilih bagian pengajaran karena Alkitab itu bersifat pengajaran. Kalau dikhotbahkan itu sebenarnya lebih prakteknya kehidupan sehari-hari. Bukan berarti nggak penting khotbah, penting boleh. Tapi yang utama itu pengajaran. Banyak pendeta bisa khotbah tapi tidak bisa mengajar. Tapi kalau pendeta bisa mengajar, otomatis dia bisa berkhotbah. Khotbah dan mengajar itu berbeda Bapak Ibu. Walaupun yang disampaikan sama-sama firman Tuhan. Di mana perbedaannya? Nanti saya akan jelaskan di kesempatan lain. Kita lihat saat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya di Matius 28 ayat 19-20. Kita lihat ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan lebih tajam. Dua ayat ini menekankan dua kata. Ayat 28, pergilah. Ayat yang 19, pergilah. Ayat yang ke-20, ajarlah. Jadi kata kuncinya itu hanya dua, pergilah dan ajarlah. Pergilah menitik beratkan penginjilan yang menghasilkan kuantitas. Sedangkan ajarlah menitik beratkan pengajaran firman Tuhan yang nantinya akan melahirkan kualitas. Jadi gereja yang sehat harus memenuhi dua unsur, bertumbuh secara kuantitas dan bertumbuh secara kualitas. Tidak ada gunanya sebuah gereja bertumbuh secara kuantitas tapi kualitasnya tidak ada. Jemaatnya enggak rohani, hidupnya masih duniawi dan ajarannya amburadul, enggak ada gunanya. Karena itu, gereja yang sehat harus memiliki keseimbangan dalam pertumbuhan antara kuantitas dan kualitas. Jadi itu saja. Nah, kuantitas berbicara penginjilan, beritakan Injil menerangkan jiwa. Kualitas berbicara tentang penggembalaan. Bagaimana supaya jemaat dewasa secara orang penggembalaan. Cara penggembalaan diajarkan lewat firman Tuhan supaya mereka bertumbuh karena firman Tuhan adalah makanan rohani. Jadi tupoksi gereja itu hanya dua, penginjilan dan penggembalaan. Penginjilan kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu penginjilan, pergilah. 3.000 jiwa. Nah, setelah 3.000 jiwa dibaptis dan percaya menerima Yesus, apakah selesai? Maka di ayat yang ke-20 ajarlah. Maka gereja awal setelah mereka dibaptis tidak selesai. Mereka harus diajarkan firman-firman Tuhan. Ayat 42. Tadi di ayat 41 ya Kisah Rasul, kita lihat ayat 42. 3.000 orang yang dibaptis ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Perhatikan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi jelas sekali pergi memenangkan jiwa, ajar supaya didewasakan. Itu saja tugas gereja Bapak Ibu. Karena itu pertumbuhan sebuah gereja yang sehat dimulai dari ini. Menjadi murid Yesus. Sebagaimana perintah Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Menjadi murid Yesus dulu. Anda sebagai jemaat tidak boleh tidak cukup Anda hanya di jemaat. Sekali jemaat tetap jemaat sampai mati tetap jemaat. Jangan. Dari jemaat Anda harus masuk ke salah satu forum. Forumnya itu adalah ikut kelas pengajaran Alkitab.
Makanya saya punya kerinduan memiliki sebuah gedung gereja supaya saya bisa membuka kelas-kelas pengajaran Alkitab. Nah, setelah mereka ikut kelas pengajaran Alkitab, selanjutnya adalah menerima pengutusan. Pengutusan itu bukan berarti Anda harus jadi hamba Tuhan. Tidak. Setelah ikut pengajaran Alkitab, lalu didoakan, udah kamu menangkan jiwa ya. Tujuannya untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, orang-orang yang di Injil tersebut kemudian memuridkan jiwa baru. Setelah dia dimenangkan, lalu menjadi murid Tuhan Yesus. Oke? Percaya Tuhan Yesus. Lalu harus masuk lagi kelas pengajaran. Jadi jiwa baru yang bertobat tidak selesai setelah dibaptis, harus ikut kelas pengajaran lagi. Sehingga di sini akan membentuk sebuah cycle, sebuah lingkaran dalam pertumbuhan sebuah gereja. Kuantitas dapat, kualitas dapat di sini. Karena itu gereja yang sehat akan bertumbuh dalam dua ini. Kuantitas dan kualitas. Itu dia Bapak Ibu. Nah, jika semua gereja mengikuti ini, akan bertumbuh dengan sehat. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika saya melayani di GB Glow, saya menulis buku-buku sebagai panduan untuk pengajaran-pengajaran. Saya menulis ada buku Saya Murid Kristus. Nah, ini lihat belakangnya. Bapak Ibu, buku ini diterbitkan dan dijadikan pegangan pengajaran waktu saya melayani di bawah pendeta Pak Gilbert Lumendong. Sehingga GB Glow GBI Jemaat Glow Fellowship Center. Saat itu saya melayani di Season City, salah satu cabang yang berada di bawah naungan pendeta Gilbert Lumendong. Karena itu saya sudah membuat buku-buku bahan-bahan pengajaran dengan harapan bisa diterapkan di GB Glow. Walaupun hanya Glow Season City, tapi suatu hari mungkin bisa berkembang. Tapi sayang saya tidak bisa terus di sana karena kondisi-kondisi tertentu. Buku ini saya beri judul SMK. Singkatan dari Saya Murid Kristus. Oke, Saya Murid Kristus. Dan buku ini pelajaran terdiri dari 3 buku. 3 buku. Nah, ini Saya Mengenal Kristus adalah buku pertama ini. Bapak Ibu perhatikan di sini, Saya Murid Kristus. SMK 1, SMK 2, SMK 3. Lihat jenjangnya seperti apa. SMK 1, Saya Mengenal Kristus. Judul bukunya adalah Saya Murid Kristus. Kan Tuhan mengatakan, jadikan sebuah bangsa muridku. Nah, bagaimana supaya semua bangsa bisa menjadi murid Kristus? Saya sudah susun pengajaran yang sangat rapi. Tahap pertama adalah menginjili orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dengan judul SMK 1, Saya Mengenal Kristus. Materi pelajaran adalah asal-usul manusia, manusia jatuh dalam dosa, akibat dari dosa manusia, apa tujuan hidup manusia, Yesus Kristus sang penebus dosa manusia, kelahiran Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, tanda heran dan mujizat membuktikan keilahian Yesus. Yesus mati demi menebus dosa manusia. Kebangkitan Yesus membuktikan dia berkuasa atas maut. Jadi sudah saya susun secara lengkap dan terstruktur. Materi-materi pengajaran itu lengkap. Nah, ini untuk orang yang masih universal. Semua agama bisa di sini. Dituntun dulu asal usul manusia sampai mereka mengenal Yesus. 10 pelajaran atau 10 kali pertemuan. Setelah pelajaran buku pertama selesai, lalu masuk ke buku yang kedua. Saya Menerima Kristus, SMK 2. Seseorang bisa menerima Kristus kalau dia sudah mengenal Kristus. Nggak mungkin orang kalau nggak mengenal Yesus bisa terima Yesus, betul? Maka tahap pertama di buku tersebut adalah kita perkenalkan Yesus itu siapa. Lalu kenapa harus percaya Yesus? Karena berkaitan dengan penyelesaian dosa. Nah, setelah mereka kenal Yesus, akhirnya mereka ambil keputusan, saya menerima Yesus. Nah, waktu dia terima Yesus, mulailah kita masukkan doktrin. 3 konsep keselamatan dalam agama Kristen. Percaya Yesus sebagai juru selamat tunggal, bertobat menjadi manusia ciptaan baru, pemulihan luka batin dan memiliki citra Kristus, menerima sakramen baptisan air, menerima pembaharuan oleh kuasa Roh Kudus, memiliki hati Bapa, mengalami terobosan dalam bidang keuangan, bidang kesehatan, bidang pernikahan.
Jadi kita proses mentalitas, proses menjadi manusia ciptaan baru. Setelah itu dibaptis, betul? Nah setelah dia dibaptis berarti dia sudah jemaat. Jangan sekali jemaat tetap jemaat, selamanya jemaat. Dia harus meningkat ke level yang ketiga. Maka buku yang ketiga berjudul SMK 3, Saya Melayani Kristus. Semua yang sudah jemaat itu harus diarahkan melayani pekerjaan Tuhan apapun jenis pelayanan Anda. Nah, isi materi pelajaran SMK 3 adalah alasan melayani Tuhan, mempersiapkan mental dalam pelayanan, integritas seorang pelayan Tuhan, kemuliaan bagi seorang pelayan Tuhan, upah dan pahala bagi pelayan Tuhan, melayani Tuhan dengan keuangan, melayani Tuhan dengan doa, pelayanan dalam gereja dan di luar gereja, pertumbuhan gereja dalam segi kuantitas dan pertumbuhan gereja dalam segi kualitas. Selesai, betul nggak? 3 buku sudah saya siapkan supaya menjadi bahan pengajaran. Maka gereja GCC itu visi misinya itu sangat jelas. Dan kemana gereja ini akan dibawa sudah sangat jelas. Tinggal pelaksanaannya. Karena itu seluruh jemaat GCC saya harap Anda bisa bertumbuh dan membantu besarkan gereja GCC. Milik Anda, milik Tuhan, milik kita semua. Sehingga kita kembali ke gereja awal, itu ajaran gereja yang paling alkitabiah. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai memimpin kami. Sehingga hamba-Mu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini tentang visi dan misi gereja GCC 2 sesi. Semoga apa yang sudah dipelajari jemaat bisa menangkap sehingga seluruh jemaat GCC, simpatisan dan juga semua yang terkoneksi dengan gereja GCC seiring sejalan untuk menjalankan visi misi yang sudah Tuhan tentukan di gereja GCC ini, agar gereja ini berkembang besar dan menuntun orang kembali pada kebenaran sama seperti yang diajarkan di gereja mula-mula. Terima kasih Tuhan, semoga harapan, impian, dan visi misi kami bisa terwujud menjadi sebuah kenyataan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pujian penyembahan Allahku selalu turut bekerja. Ketika kita menetapkan visi, kita menetapkan misi, kita bawa dalam Tuhan, maka Tuhan turut bekerja agar visi misi gereja tercapai menjadi kenyataan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Cobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolongan-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi